Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Budaya. Yang saya hormati Yang Luhur Samanera, yang saya hormati segenap romo yang bertugas pada kesempatan siang hari ini, yang saya hormati keluarga besar almarhum Ibu Sulis dan Bapak Teguh. Tidak terasa 1 tahun yang lalu atau 1 tahun ini Anda sekalian, terutama putra putri beliau, itu merasakan jadi anak yatim piatu, ya. Tidak punya ayah, tidak punya ibu 1 tahun yang lalu. Rasanya cepat sekali. Ditinggal pergi untuk selamanya orang yang dicintai. 1 tahun adalah cepat, tapi berbeda dengan ditinggal orang yang kita benci atau berkumpul dengan orang yang dibenci. 1 tahun adalah lama sekali, tapi tinggal pergi selama 1 tahun yang kita cintai di tengah-tengah keluarga rasanya cepat sekali. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, baru saja kita mendengarkan penjelasan Sang Buddha tentang tujuan manfaat memberi persajian persembahan kepada yang telah tiada. Memberikan persembahan kepada orang yang telah tiada, orang tua, itu sudah ada sebelum ada agama Buddha. Jadi diceritakan zaman dahulu itu di India sana, masyarakat yang menghormati leluhur-leluhur itu pergi ke kuburan. Di zaman Buddha itu tidak selamanya kuburan itu ditanam, ya, tidak selamanya dikubur. Bagi mereka yang mampu, orang-orang menengah ke atas, itu jenazahnya dikremasi, dibakar. Tapi bagi mereka yang menengah ke bawah, itu jenazah seseorang itu taruh saja di kuburan. Jadi di kuburan itu berserakan, ya, itu beberapa tulang-tulang. Maka ada juga Sutta Wijaya Sutta itu menyebutkan mayat itu bisa dimakan anjing, burung nasar, yang burung-burung pemakan bangkai, ya. Jadi kalau Bapak Ibu melihat kuburan yang tidak ditanam itu di Bali, itu Trumyang itu tidak dikubur tapi ditaruh gitu saja, dihalangi untuk sementara. Tapi kan ada yang rusak juga penghalang bambunya itu, akibatnya berserakan di situ. Keluarga-keluarga yang ingat kepada leluhur-leluhurnya, mereka di hari-hari tertentu itu datang ke kuburan, mempersembahkan, membawa persembahan-persembahan untuk persembahan leluhur-leluhur yang telah tiada, ya, telah dipersembahkan. Ya. Kemudian di zaman Buddha itu juga ada biku-biku yang aliran keras. Jadi tinggalnya tidak mau diwihara, tapi di kuburan-kuburan. Memang ada namanya biku dutangga. Itu latihannya, ya, keseharian itu meditasi di kuburan itu. Meditasinya merenung bahwa cepat atau lambat saya pun tidak beda nasibnya dengan mayat-mayat yang ada di kuburan itu. Untuk menghilangkan keserakan hidup, untuk menghilangkan kebencian dan kebodohan. Jadi dengan merenung di kuburan itu untuk mencapai pencerahan atau pembebasan, itu meditasinya di kuburan itu. Kemudian makannya, karena makannya juga tidak ditopang oleh umat, itu bekas-bekas, ya, bekas-bekas persembahan untuk leluhur itu dimakan oleh para biku ini, ya. Dimakan, ya. Bisa kita bayangkan makanan yang di kuburan itu kalau yang berasal dari keluarga-keluarga mampu kan enak-enak, ada dagingnya, ada ayamnya, ada sapinya, ada babinya. Nah, sekalipun biku itu tinggal di hutan ternyata tidak kekurangan makan, ya, untuk ngambil makanan-makanan yang ada di kuburan tersebut, ya. Kemudian ada juga keluarga-keluarga yang komplain, ya, yang naruh persembahan kok biku-biku kok makan hasil persembahan-persembahan yang saya persembahkan. Kemudian ada juga yang mengisukan biku-biku itu do makan bangkai orang-orang mayat-mayat itu. Memang sampai sekarang pun ada, namanya suku Agori di India itu makan sebagian dari mayat itu. Kan merasa
Kalau kita kan merasa jijik, tidak layak ya, sebetulnya ya hampir sama saja ya. Kalau kita itu kan biasa makan mayat ayam, bebek ya, itu kan juga mayat-mayat juga. Tapi mereka pun ya sekalipun makan sebagian kecil dari bagian tubuh sambil merenung bahwa saya pun juga akan nasibnya sama seperti yang saya makan ini, akan mati juga. Berbeda dengan kita, ketika kita makan ayam bebek kan tidak pernah merenung seperti itu ya. Kita merasakan nikmatnya makan daging ya, bebek atau ayam saja, tidak pernah merenung suatu saat nanti saya pun akan nasibnya sama seperti ayam yang saya makan ini ya. Untuk menghilangkan keserakahan kalau mampu kita merenung ya. Kemudian ada keluhan dari masyarakat yang menaruh persembahan itu kok dimakan oleh biku-biku. Kemudian Sang Buddha membuat nasihat kepada para biku, makanan-makanan yang tidak dipersembahkan kepada para biku, yang tidak dikasihkan para biku tidak boleh dimakan ya. Jadi awali dari itulah kemudian para umat ini, karena ada kritikan itu dan para biku, kemudian yang dimakan biku adalah setelah dipersembahkan umat ya, itu baru dimakan oleh para biku yang latihan keras di situ. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, dari cerita ini di dalam agama Buddha diberi makna baru yang lebih logika ya, bahwa persembahan-persembahan makanan yang ditaruh di meja-meja leluhur itu tidak dimakan ya fisiknya, tapi jasa kebajikan ya, jasa kebajikan dari mempersembahkan sajian makanan ini dikasihkan orang lain. Pahala kebajikan itulah yang baru bermanfaat bagi leluhur-leluhur yang telah tiada. Dapat kita lihat kenapa leluhur tidak membutuhkan makanan fisik lagi ya, terbukti nanti sampai selesai ya tetap utuh juga, tidak berkurang, tidak tetel juga ya. Memang ada yang berpendapat yang dimakan itu tidak semua, tapi mengambil menyerap saripatinya saja, maka hasil persembahan itu ada yang niteni itu rasanya hambar atau anyep ya. Ya kalau buah ya ada yang meniteni seperti itu. Kalau makanan-makanan yang lain seperti nasi dan sayur itu anyep karena diperciki ya dengan air dingin ya. Di dalam agama Buddha kebajikan kepada leluhur tidak terbatas mempersembahkan makanan, namun banyak sekali. Misalnya saja kita habis sembahyang, kulimpahkan kebaikanku hasil habis sembahyang, kulimpahkan kebaikanku habis meditasi, kulimpahkan kebaikanku habis berdana kepada orang yang layak. Ini juga layak sekali dipersembahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Dengan selalu kita perhatikan dengan persembahan-persembahan sebagai rasa simpati kepada orang yang telah meninggal. Orang yang telah meninggal, arwah yang telah meninggal mempunyai perasaan bahagia. Dengan perasaan bahagia yang diciptakan sendiri itulah akan terdorong terlahir di alam bahagia. Semoga Bapak Ibu dengan pelaksanaan peringatan 1 tahun dan juga sekaligus mendoakan 12 tahun Bapak Pugu Hartono yang telah meninggalkan keluarga karena meninggal, doa dan harapan keluarga Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat benar-benar memenuhi janji dan tekadnya untuk menjemput arwah beliau yang meyakini dan bertekad untuk terlahir di alam surga sucinya. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita akhiri rangkaian pembawaan ini dengan menghormat sebanyak 3 kali dengan menundukkan kepala. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo